Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Siska Mahayati akan menjelaskan sedikit materi tentang fabel. Apa sih itu fabel? Fabel ini apa sih? Jadi ini adalah materi bahasa Indonesia. Jadi yang kita pelajari di sini adalah itu sebenarnya cerita imajinasi. Namun cerita imajinasi yang tokoh utamanya adalah binatang, bukan hal lain. Kalau cerita imajinasi itu biasanya pemeran atau tokohnya itu bisa bermacam-macam, bisa manusia, bisa binatang. Tapi kalau fabel itu khusus untuk binatang, tokoh utamanya ya. Jadi fabel itu diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Jadi ada sisi moral, ada sisi budi pekertinya. Jadi fabel itu seperti itu. Jadi ada moral yang disampaikan ketika kita menonton atau membaca cerita fabel. Terus ciri teks fabel, hewan sebagai tokoh utama, penggambaran moral atau kritik kehidupan, menceritakan cerita yang pendek ya, pilihan katanya mudah, menceritakan karakter kuat dan lemah, menggunakan setting alam, fiksi atau khayal. Jadi tokoh utamanya adalah hewan, jadi tidak lain dan tidak bukan adalah hewan. Misalnya kalau ada benda atau ada latar, itu adalah pendukungnya. Sedangkan fabel itu harus binatang ya, tokoh utamanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi struktur fabel itu yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada koda. Nah, orientasi itu apa sih? Orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Latarnya di mana? Di hutan mana? Hutan lindung kah? Hutan ini kah? Hutan itu kayak gitu. Terus orientasi, pengenalan tokoh. Nah, terus ada komplikasi. Komplikasi itu adalah masalah, permasalahan yang muncul ketika misalnya si kancil ini dikejar-kejar oleh macan. Nah, terus resolusinya apa? Pemecahan masalah. Masalahnya apa? Kancil itu cerdik, dia menggunakan buaya untuk menyeberangi sungai, misalnya seperti itu. Nah, terus habis itu koda adalah pesan yang disampaikan. Hikmah dari pelajaran ini adalah milikilah karakter yang cerdas seperti kancil dan bisa bertahan hidup dengan situasi apapun, walaupun dia kecil tapi dia pintar, dia cerdas gitu. Jadi ada pesan moral yang disampaikan. Nah, itu adalah cerita dari kancil. Jadi teks fabel itu lebih ke cerita binatang. Lalu ciri-cirinya adalah tokoh utamanya itu adalah seekor binatang. Terus penggambaran moral atau kritik. Jadi setiap kita nanti untuk next ya, untuk selanjutnya ketika kita itu membaca sebuah cerita binatang, jangan lupa moral yang disampaikan tuh apa, pesan yang disampaikan tuh apa. Terus pilihan kata yang mudah. Jadi kenapa sih katanya tuh harus mudah, kata-kata dalam sebuah cerita imajinasi tapi ceritanya ini adalah berbentuk fabel ya, itu kenapa harus yang mudah? Karena karena kalau yang sulit untuk dipahami, apalagi kalangan yang membaca fabel atau menonton fabel itu adalah dari anak-anak sampai dewasa. Jadi anak-anak kalau misalnya dikasih kata-kata yang sulit akan bingung. Menceritakan karakter kuat dan lemah, misalnya kayak tadi kancil dan buaya, kancil dan singa, itu ada karakter yang lemah, ada karakter yang kuat. Habis itu menggunakan setting alam, dia selalu di alam karena binatang itu kan sangat dekat dengan alam. Nah, fiksi atau khayalan. Jadi fabel ini khayalan ya, biasanya khayalan, cerita imajinasi, namun dia berbentuk cerita imajinasi yang tokohnya itu adalah, pemeran utamanya itu adalah binatang. Oke, sampai di sini terima kasih sudah mendengarkan rekaman suara saya. Semoga bermanfaat. Sudah mendengarkan materi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.